Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang di bab 5 ya, tentang barisan dan deret. Sekilas materi ini sama dengan ketika kalian masih di bangku SMP, tetapi ada perbedaan-perbedaan materinya ya. Nah, apa aja perbedaannya? Nih, ini adalah submateri yang nanti akan kita pelajari ya. Yang pertama ada barisan dan deret aritmatika, ini juga sudah pernah kalian. Yang kedua ada barisan dan deret geometri, juga sudah pernah. Nah, bagian C ini yang sebagai pembeda materi di SMA dan di SMP ya, ada aplikasi barisan dan deret bilangan. Oke, di video kali ini kita membahas tuntas tentang yang namanya barisan dan deret aritmatika ya. Sebelum ke sana mungkin kita harus memahami dulu apa sih perbedaan barisan dan deret itu. Nah, kalau barisan itu terletak di sukunya gitu ya. Kalau seandainya ini ada barisan seperti ini 3, 7, 11, 15 gitu. Dan 3 ini disebut sebagai U1 ya, 7 sebut U2, 11 U3 dan 15 sebagai U4 dan seterusnya ya. Nah, ini adalah barisan ya. Jadinya 3 ini adalah barisan pertamanya, 7 adalah barisan kedua gitu. Nah, sedangkan deret itu seperti ini. Dari bentuknya sudah berbeda ya. Kalau ini hanya sebatas urutan saja barisan, sedangkan yang deret itu ada penjumlahan. Seandainya dikatakan berapakah deret ketiga, itu artinya suku pertama sampai ketiga ini dijumlahkan ya. Jadi itu adalah perbedaan mendasar tentang barisan dan deret. Oke, kembali ke topik. Untuk aritmatika sendiri adalah barisan yang mempunyai beda ya, atau B gitu secara konstan gitu ya. Jadi lambangnya adalah begini, UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B ya. A itu sama dengan U1 suku pertamanya, B adalah bedanya atau selisih ya. Selisihnya itu berarti B itu sendiri adalah UN dikurangi dengan UN-1, jadinya U2 dikurangi U1 ya, U3 dikurangi U2, jangan sampai terbalik. Sedangkan deret, rumus yang biasa kalian ketahui adalah yang ini, Sn sama dengan N/2, 2A plus N-1 kalikan B. Tapi ada juga rumus barunya ya. Ini sebenarnya turunan aja gitu. Ini mungkin kalian belum mengetahui, adalah Sn sama dengan N/2 dikali U1 atau A ya, ditambah dengan UN-nya, dan ini sama ya. Saya rasa untuk materi ini sudah akrab ya di kalian karena sudah dapat di jenjang sebelumnya. Lalu ini rumus baru gitu mungkin ya. UN itu sama dengan Sn dikurangi Sn-1 ya. Jadi menghitung UN itu pun kalau diketahui Sn-nya, apa sih Sn itu deretnya ya, diketahui deretnya itu deret ke N dikurangi deret ke N-1. Ini bisa jadi dikatakan hubungan antara barisan dan deretnya. Baiklah, biar paham dengan konsep barisan dan deret tersebut, kita langsung saja menuju ke soal ya. Ini ada barisan aritmatika ya, bentuknya seperti ini. Min 12, min 9,5, min 7, min 4,5, min 2 dan seterusnya sampai 38 ya. Ditanya tentukan suku ke 10 dan yang B tentukan banyak suku dalam barisan tersebut ya. Yang pertama dulu deh kita kerjakan ya. Tentukan suku ke 10 berarti kita mencari U10 ya gitu. Tapi sebelum ke sana gitu, kita harus tahu dulu gitu, ini A-nya berapa ya. A adalah suku awal. Suku awalnya itu adalah min 12 gitu. Lalu beda, nah beda ini berarti bisa dikatakan min 9,5 dikurangi min 12. Nah gitu ya, sama dengan 2,5 ya. Atau kalau dipakai pecahan biasa ini menjadi 5/2. Nah, kalau kita mencari U10 ya, berarti U10 sama dengan A-nya adalah min 12 ya, ditambah N-nya ganti dengan 10 dikurangi 1 dikalikan B, bedanya adalah 5/2 ya. Ini kalau terusin menjadi ya sama dengan 21/2 ya, atau dijadikan pecahan campuran ya menjadi 10,5 ya. Nah, itu adalah suku ke 10-nya. Nah, sekarang kalau kita mencari yang bagian B-nya ya, tentukan banyak suku dalam barisan tersebut ya. Ini ada keterangan bahwa
38 ini adalah suku terakhir, kita nggak tahu, sebut saja itu adalah UN-nya. UN itu sama dengan 38 atau ini suku terakhir gitu ya. Kita mencari N-nya ya. Pasang rumusnya UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. UN berarti 38, A-nya itu min 12 ditambah N-1 dikalikan, bedanya adalah 5/2. Ini kita kerjakan. Oke, ini supaya pecahannya hilang bisa kita kalikan 2 semua ya. Nah, sama dengan iya, jadinya kita menemukan N sama dengan 21. Jadi banyaknya barisan itu adalah 21. Baik, ini adalah soal yang kedua ya. Diketahui suku ke-6 dan suku ke-15 dari barisan aritmatika berturut-turut adalah 20 dan 47. Tentukan suku pertama dan beda. Yang B adalah rumus KN dan rumus jumlah N suku pertama. Baik, suku ke-6 berarti U6. U6-nya adalah 20, sedangkan U15 ini adalah 47 ya. Ini yang kita olah ya. Nah, sekarang kita ketahui ya, UN itu sama dengan A plus N-1 dikalikan B ya. Kalau bentuk yang U6 ini berarti A-nya A plus 6 dikurangi 1 B itu sama dengan 20 gitu ya. Ini menjadi A plus 5B sama dengan 20 ya. Dia selalu di sini bentuknya selalu seperti ini ya, selalu dikurangi 1 gitu ya. Artinya untuk yang ini ya, dia bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke, dari kedua persamaan ini kita bisa mencari A dan B nya dengan menggunakan metode eliminasi ya. Nah, kita mengetahui B sama dengan 3, kita ambil salah satu persamaan, A sama dengan 5. Jadi untuk yang A sudah terjawab, yaitu B-nya atau bedanya adalah 3, sedangkan A-nya itu adalah 5. Nah, sekarang kita coba menjawab yang B ya, rumus suku ke N. Tinggal dimasukkan saja UN sama dengan, nah, UN sama dengan 3N plus 2. Oke, nah sekarang yang berikutnya yang C, rumus jumlah N suku pertama. Berarti kita mencari SN ya, kita pasang dulu rumusnya ya. Baik, SN sama dengan N/2. Tadi A-nya kita sudah menemukan, A-nya 5 ya, bedanya 3. Nah, ini kita kalikan biasa aja ya. Oke, dan kalau kita kalikan ya akan menjadi 3N kuadrat plus 7N/2, dan ini adalah rumus SN-nya atau rumus jumlah N suku pertama. Baiklah, ini yang ketiga ya, hitunglah jumlah semua bilangan asli antara 10 sampai 300 yang habis dibagi 8 ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ya, bilangan yang mendekati 10, yang dekat dengan 10 ya, atau bilangan yang pertama dari 10 yang bisa dibagi 8 adalah 16 ya. Selanjutnya 24 ya, dan seterusnya sampai yang mendekati 300 yang bisa dibagi 8 itu adalah 296. Nah, ini yang harus dicari terlebih dahulu ya, awal ya dan akhirnya. Lalu kalau sudah seperti ini, A ini sama dengan 16, B-nya sudah tentu pasti 8. Pertanyaannya kalau dihitunglah jumlah, ini artinya nanti kita harus menghitung SN-nya gitu. Tetapi kita perlu tahu dulu antara 16 sampai 296 itu ada berapa baris gitu ya. Artinya kita harus mencari N-nya dulu ya dengan menggunakan rumus UN ya. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B ya. UN 296 ya ditambah 16 plus N-1 dikalikan 8. Kita kerjakan. Iya. Jadinya kita menemukan N sama dengan 36 ya, itu artinya dari 16 sampai 296 itu ada 36 angka gitu ya, 36 baris. Lalu kita menghitung 16 ditambah 24 ditambah seterusnya sampai ditambah 296 ya. Karena kita sudah tahu rumus UN-nya ya. Jadi UN-nya itu adalah 296 gitu ya. Itu artinya kita pakai rumus yang hubungan barisan dan deretnya saja ya, supaya lebih singkat ya.
Sn sama dengan N per 2 dikalikan U1 ya, atau A ditambah UN. Berarti 36 per 2 dikali 16 dan UN nya adalah 296 ya. Kita kerjakan 18 dikali 312, hasilnya adalah 5616. Jadi jumlah semua bilangan asli antara 10 sampai 300 yang habis dibagi 8 adalah 5616. Dan ini contoh yang nomor 4. Ferry menabung sebuah bank setiap bulan. Pada bulan pertama ia menabung 50.000. Pada bulan berikutnya uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000 daripada bulan sebelumnya. Pertanyaannya, berapa jumlah tabungan Ferry setelah setahun? Dan yang B, setelah berapa tahun jumlah tabungan Ferry itu menjadi Rp1.665.000. Baik, informasi yang kita terima di sini adalah bulan pertama ia menabung 50.000, itu artinya A adalah 50.000 ya. Pada bulan-bulan berikutnya uang yang ia tabung selalu lebih besar 5.000. Nah, berarti bedanya 5.000 ya, selalu punya selisihnya 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 begitu. Ditanya berapa jumlah tabungan Ferry selama setahun ya. Kita coba dulu yang A. Kalau setahun itu berarti ada 12 bulan. Itu artinya N-nya itu sama dengan 12. Karena ditanya adalah jumlah, itu artinya kita harus menghitung Sn-nya ya. Sn sama dengan 12 per 2. 2 dikali 50.000 A-nya ditambah 12 dikurangi 1 dikalikan 5.000. Dan kita menemukan S12 nya itu adalah Rp930.000. Dan yang B, setelah berapa tahun jumlah tabungan Ferry itu menjadi 1.665. Itu artinya Sn itu adalah Rp1.665.000. Kita mencari N nya ya. Kita pasang aja rumusnya, Sn sama dengan, nah seperti ini. Kita kerjakan seperti biasa saja. Ini kita kalikan 2 ya, menjadi seperti ini. Lalu kita teruskan hitung-hitungannya ya, karena angkanya terlalu banyak ya, ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti ini sekarang kita faktorkan dan dapatnya adalah ini N-18 dikali N plus 37 ya. N sama dengan 18 atau N sama dengan min 37 ya. Karena N ini yang ditanya adalah jumlah bulan ya, itu artinya kita carinya itu yang positif ya. Jadi yang memenuhi adalah yang 18 ya. Yang 37 tidak memenuhi ya, karena dia adalah negatif. Artinya Ferry memenuhi uang 1.665 itu dalam jangka waktu 18 bulan. Kalau kita jadikan tahun, ini akan menjadi 1,5 tahun ya. Seperti itu teknik-teknik mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.